Aku cuma mau balikin dompet yang ketinggalan di restoran. Gak ada maksud aneh-aneh. Tapi saat aku sampai dan menyerahkannya, wanita bule itu tiba-tiba berdiri, menggenggam tanganku, dan berkata ke keluarganya, "Ini tunanganku." Aku kaget, setengah mati, siapa dia, kenapa aku? Tapi aku lihat sorot matanya. Dia seperti minta tolong. Dan sejak hari itu, hidupku berubah total. Aku, cowok biasa yang gak pernah nginjak meja makan mewah, tiba-tiba harus pura-pura jadi calon suami dari seorang wanita kaya yang cantiknya bikin deg-degan. Tapi yang lebih gila lagi, dari yang awalnya cuma pura-pura, semuanya mulai terasa nyata. Namaku Raffi. Sehari-hari, aku kerja serabutan. Kadang jadi kurir makanan, kadang bantu bersihin dapur restoran. Pokoknya apa aja yang halal, aku kerjain. Hidup di kota besar kayak Jakarta itu keras, bro. Dan aku cuma salah satu dari jutaan orang yang berusaha bertahan. Hari itu aku lagi nganter makanan ke restoran Italia mewah di kawasan SCBD. Tempatnya rame banget. Isinya orang-orang tajir yang bajunya wangi dan gadgetnya kinclong. Sementara aku, ya begini, helm masih bau keringat, kaos lusuh, dan motor tua yang lebih sering mogok daripada jalan. Tapi bukan itu yang bikin hari itu beda dari biasanya. Saat lagi duduk sebentar di luar restoran sambil nunggu makanan dibayar, aku lihat sesuatu di meja pojok. Dompet, warnanya krem, kecil, dan elegan. Sepertinya milik cewek. Karena nggak ada siapa-siapa di sana, aku ambil dan langsung ke resepsionis. Tapi si resepsionis malah bilang, itu sepertinya tamu dari luar negeri. Mas tapi udah pergi sejak sejam lalu. Dan dia nggak ninggalin nomor. Aku buka dompetnya sedikit, bukan buat ngambil isinya, tapi buat nyari identitas. Dan ya, benar saja ada kartu identitas asing. Namanya Emma Rolf, kebangsaan Jerman, dan foto dirinya. Cantik banget, kayak model, rambut pirang sebahu, senyumnya manis. Tapi bukan itu yang bikin aku nyengir. Isi dompetnya juga ada kartu hotel. Hotel bintang 5 yang lokasinya cuma 2 blok dari restoran tadi. Tadinya aku mau langsung taruh ke kantor Lost and Found atau kasih ke manajer restoran. Tapi entah kenapa hati kecilku bilang, balikin sendiri aja. Siapa tahu dapat ucapan terima kasih atau sekadar air putih gratis di hotel mahal. Halah, dasar mental gratisan. Keesokan harinya, aku datang ke hotel itu. Penampilanku biasa, aja pakai hoodie dan celana jeans belel. Pokoknya bukan penampilan orang yang pantas. Masuk lobi hotel berbintang. Tapi aku tanya ke resepsionis. Dan mereka langsung mengenal nama Emma Roth. Miss Emma ada di restoran lantai 2, sedang sarapan dengan keluarganya, kata mereka. Aku disuruh tunggu. Setelah 5 menit seorang wanita keluar dari restoran. Dia cantik, sangat. Pasti dia Emma. Rambut pirang keemasan, baju putih elegan, dan mata birunya menyapu sekeliling sebelum akhirnya menatap ke arahku. Aku berdiri dan mengangkat dompet itu. Maaf. Ini dompet Anda kan? Saya nemu kemarin di restoran, tapi belum selesai aku ngomong, dia melangkah cepat. Meraih tanganku dan dengan nada setengah panik, tapi tetap tersenyum ke arah keluarganya di dalam. Dia berkata dengan suara lantang, "Finally, meet my fiancé came." Aku? Pikir aku salah dengar, tapi dia terus narik lenganku masuk ke dalam restoran. Suasana mendadak hening. 4 orang yang duduk di meja seorang wanita parubaya yang tampak galak. Pria tua dengan wajah datar. Dan 2 orang muda berpakaian necis semuanya, memandangiku dengan ekspresi aneh. Aku cuma bisa nyengir kayak orang bego. Tanganku masih dipegang erat sama Emma. Dan aku belum ngerti sama sekali apa yang barusan terjadi. Apa-apaan ini? Aku cuma mau balikin dompet. Kok jadi tunangan orang? Tanganku masih digenggam erat sama Emma. Tapi bukan genggaman manja. Ini lebih kayak pegangan darurat. Kayak orang tenggelam yang nekat narik siapa aja biar nggak karam sendirian. Aku masih berdiri kaku, sementara semua orang di meja itu menatapku. Salah satu dari mereka wanita setengah baya yang duduk tegak dengan tatapan seperti detektor kebohongan hidup langsung angkat alis. "Dia, tunanganmu?" tanya wanita itu dengan bahasa Inggris beraksen Eropa yang kaku. Emma tersenyum lebar. "Yes, Mom. Finally, you meet him. His name is M." Dia noleh ke aku. Matanya ngomong tanpa suara. "Tolongin aku nyaris keselek sendiri. Ini cewek siapa sih? Tiba-tiba ngajak main sinetron depan keluarga." Tapi entah kenapa, aku refleks jawab, Raffi Maulana." Emma inggonggak, lalu merangkul lenganku makin erat. "Yes, Raffi. We met in Jakarta a few months ago. He's sweet, kind, and real. Yeah, jealous real. Aku bukan hologram, Mbak." Salah satu pria muda di meja mendecak pelan, lalu bisik-bisik ke pria satunya lagi. Sepertinya sepupunya, si pria tua di ujung meja cuma menatapku dalam-dalam. Seperti membaca isi hatiku. Gawat,
Jangan-jangan dia punya indera keenam. Apa kamu kerja di sini? Tanya si ibu tadi. Kali ini dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Saya freelancer, Bu. Jawabku seadanya. Rasanya keringat dingin mulai ngucur dari punggung sampai betis. Kami akan bicara nanti, kata si ibu tajam ke Emma. Lalu, dia berdiri, mengajak yang lain keluar restoran. Tapi sebelum pergi, dia sempat melirikku atas bawah. Tatapannya bukan curiga, tapi lebih ke jijik. Begitu mereka menjauh, Emma langsung menarik napas panjang. Dia melepas pelan genggamannya, dan akhirnya menatap aku dengan wajah campur aduk antara lega dan bersalah. Aku minta maaf banget, katanya pelan. Tapi, aku butuh bantuanmu. Darurat. Aku ngelus jidat. Daruratnya sampai harus nyulik orang gak dikenal buat pura-pura jadi tunangan. Dia nyengir, sedikit malu. Oke, gini ceritanya. Emma mulai menjelaskan. Dia anak dari keluarga Roth, konglomerat properti dari Berlin. Datang ke Indonesia bukan cuma liburan, tapi juga diperiksa sama keluarganya soal hubungan asmara. Karena menurut orang tuanya, dia harus menikah tahun ini. Masalahnya, emang gak mau dijodohkan sama pria pilihan keluarga anak partner bisnis ayahnya. Dia merasa pria itu sombong, kasar, dan suka meremehkan. Aku butuh cara buat nunjukin ke keluargaku bahwa aku sudah punya pasangan yang kupilih sendiri. Jadi kamu tarik orang random di restoran? Emma menatapku lekat-lekat. Enggak random, kamu nemuin dompetku. Kamu datang sendiri buat balikin. Orang kayak gitu pasti jujur. Dan aku butuh orang jujur. Meskipun pura-pura, aku garuk kepala. Kamu sadar ini gila kan? Dia mengangguk cepat. Banget, tapi aku kepepet. Please, aku bakal bayar kamu. Kalau perlu, aku cuma butuh kamu pura-pura jadi tunanganku. Selama 2 hari aja. Setelah itu, kamu bebas. Aku diam. Ini aneh, tapi juga absurdnya lucu. Dan entah kenapa, aku nggak tega lihat wajah Emma yang panik dan bingung gitu. Dia mungkin bule, kaya, dan serba wah. Tapi sekarang dia kelihatan rapuh banget. Dan jujur aja, ada sesuatu di matanya yang bikin aku nggak bisa bilang nggak. Aku tarik napas panjang, lalu angguk pelan. Oke, tapi kamu yang tanggung semua kalau nanti ketahuan ya. Emma tersenyum lega. Deal, kami pun resmi jadi pasangan palsu. Tapi yang nggak kami tahu, 2 hari ke depan bakal jadi 2 hari paling kacau, paling lucu, dan paling bikin deg-degan sepanjang hidupku. Hari pertama jadi tunangan palsu dimulai dengan baju pinjaman. Emma dengan santainya menyerahkan setelan jas mahal yang katanya disiapkan buat tunangannya yang asli, yang untungnya belum datang ke Jakarta. Jas itu halus banget Bokendelman. Sakunya aja kayak lebih mahal dari seluruh isi lemariku. Pakai ini ya, Raffi. Hari ini kita makan malam keluarga, katanya sambil senyum. Padahal aku udah mau pingsan duluan. Aku berdiri di depan cermin kamar hotelnya. Rasanya kayak pakai baju orang lain. Tapi di luar dugaan, pas aku keluar, Emma bengong sebentar lalu bilang, "Gila, kamu kelihatan kayak aktor drama Korea." Aku ngakak, yang jadi figuran mungkin. Jam 7 malam kami turun ke ballroom hotel tempat keluarganya mengadakan jamuan makan malam. Di sana sudah ada keluarganya yang tadi siang plus beberapa orang baru yang gak kalah intimidatif, termasuk satu pria tinggi, tampan, bermata tajam. Emma langsung mencengkeram lenganku saat lihat dia. Itu dia, Daniel, pria yang dijodohkan denganku, bisiknya lirih. Aku lihat cowok itu melirik kami. Ekspresinya seperti tertawa sinis dalam hati. Aku bisa rasakan tekanan batin Emma saat itu, tapi tangannya makin erat di lenganku. Kami duduk berdampingan. Saat makanan pembuka datang, ibunya Emma mulai menginterogasi. "Raffi, kamu bilang kerja sebagai freelancer, di bidang apa ya?" Aku menelan ludah. Saya bantu-bantu media digital, bikin konten, ngedit video. Oh jadi, simak ya, editor. Ya, bisa dibilang begitu Bu. Si ibu hanya angguk tipis. Tapi si Daniel yang duduk di seberang kami tiba-tiba nyeletuk, editor, hobi main TikTok ya. Semua orang ketawa kecil, aku cuma senyum kaku. Emma langsung menatap tajam ke arah Daniel. "Daniel, please." "Oh, come on Emma, we're all just curious," sahut si Daniel, sok akrab. "Tapi jujur, kamu beruntung banget bisa dapat pria lokal yang sederhana." "Sederhana?" Oke, itu mungkin maksudnya halus dari kata miskin. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu membalas, "Saya tahu saya bukan dari keluarga kaya, tapi saya tahu bagaimana caranya menghormati wanita. Dan saya pikir itu hal penting yang sering hilang di keluarga yang terlalu sibuk urus bisnis." Hening, lalu Emma tepuk tanganku pelan dan tersenyum bangga. Beberapa tamu yang lebih muda malah kelihatan takjub. Daniel, wajahnya menegang. Selesai makan malam, aku dan Emma berjalan menyusuri taman hotel.
Gila, barusan kamu keren banget, katanya. Aku ketawa kecil. Aku kira aku bakal muntah di tengah-tengah makan. Emma juga tertawa. Tawa yang lepas, tulus. Suasana malam itu hangat. Di antara semua kepura-puraan yang kami mainkan hari ini, ada satu momen yang terasa nyata. Ketika dia menggenggam tanganku di meja makan bukan karena panik, tapi karena nyaman. Kamu beneran mau lanjutin ini sampai 2 hari ke depan? Tanyaku sambil menatap langit. Dia diam sejenak, lalu menjawab pelan. Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak kamu muncul, aku nggak ngerasa setakut biasanya. Aku menoleh ke arahnya. Dan untuk sesaat, peran gila ini nggak terasa seperti pura-pura lagi. Pagi itu, aku bangun di kamar hotel mewah bukan karena tidur bareng Emma, tapi karena dia ngasih aku kamar khusus selama misi gila ini berjalan. Saat aku membuka tirai, sinar matahari masuk menerpa wajahku, tapi belum sempat aku menikmati. Pintu diketuk. Raffi, kamu harus turun sekarang, kata suara panik dari luar. Emma, aku buru-buru pakai jaket dan turun ke lobi. Di sana, dia sudah berdiri dengan wajah panik. Ada masalah, katanya cepat. Sepupuku, Liam, sepertinya mulai curiga. Aku mengerutkan kening. Curiga gimana? Emma menarikku ke sudut lebih sepi. Dia lihat kamu ngeluarin kartu nama kurir tadi malam. Dia bilang, tunangan masa kerja antar makanan. Ya emang itu kerjaanku beneran. Jawabku setengah frustasi. Emma menghela napas. Aku tahu, tapi keluarga aku, mereka nggak biasa ketemu orang kayak kamu. Aku takut mereka mulai gali terlalu dalam. Aku hanya menatapnya. Kamu masih yakin mau terusin ini? Dia diam, lalu mengangguk. Iya, karena kalau ini gagal, aku bakal dijeblosin ke pernikahan yang aku benci. Siangnya, kami ikut dalam acara keluarga di taman belakang hotel. Temanya semi formal, dan kami disuruh pakai pakaian ala garden party. Emma tampak anggun dengan dress pastel, sementara aku, ya, masih merasa kayak tamu nyasar yang nyoba blend in di pesta orang kaya. Beberapa orang mulai tanya-tanya padaku soal keluarga, pekerjaan, bahkan cita-cita. Aku jawab seadanya. Kadang ngarang dikit, kadang jujur, tapi aku mulai sadar. Setiap kali aku bilang sesuatu yang terlalu sederhana, tatapan mereka berubah. Liam sepupu Emma selalu memperhatikan kami dari kejauhan. Kadang diam-diam foto, kadang nyusupin pertanyaan. Aneh seperti, jadi kamu dan Emma ketemu di mana ya? Gimana ceritanya bisa cocok secepat itu? Aku senyum palsu restoran. Kami rebutan tempat duduk. Lucu juga, klise, tapi manis. Malamnya, setelah semua acara selesai, aku dan Emma duduk di balkon kamarnya. Dia tampak lelah, bukan karena capek jalan-jalan, tapi capek jaga citra. Aku benci semua ini, gumamnya. Aku menatapnya pelan. Maksudnya, keluargamu. Dia mengangguk. Aku merasa bukan diri sendiri. Aku dipaksa jadi putri impian yang harus nurut aturan. Keluarga, harus nikah sama pria ideal, harus bawa nama baik keluarga. Padahal, aku cuma mau hidup normal, ketemu orang yang aku suka. Jalan kaki di sore hari, makan di warung pinggir jalan tanpa dinilai. Aku terdiam. Ada kesedihan yang dalam di balik hidup mewahnya. Kamu tahu, Raf, sejak ketemu kamu, aku ngerasa kayak manusia beneran. Aku naik. Dan sejak pura-pura jadi tunanganmu, aku ngerasa kayak aktor sinetron. Dia tertawa pelan, lalu bersandar di bahuku. Dan untuk pertama kalinya, aku nggak tahu lagi mana yang pura-pura, mana yang asli. Yang aku tahu, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Keesokan paginya, suasana hotel berubah. Udara terasa lebih dingin. Padahal matahari bersinar terang. Resepsionis lebih sibuk dari biasanya. Dan beberapa staf tampak gelisah. Aku turun untuk sarapan bareng Emma. Tapi dia belum muncul. Yang ada, justru Liam si sepupu tukang curiga duduk di salah satu sofa dekat lift. Sambil memelototiku dari balik koran. Pagi, calon pengantin, katanya senyum sinis. Siap-siap, sainganmu baru datang. Aku mengernyit. Saingan? Liam berdiri, menepuk bahuku keras. Daniel, calon suami yang asli? Dek, aku nyaris nge-freeze di tempat. Daniel, yang kemarin masih nyinyir di makan malam? Bukannya dia cuma datang buat ngecek? Nenek kami datang dari Jerman juga hari ini. Ini akan jadi pertunjukan yang menarik, ujar Liam sebelum berlalu. Beberapa jam kemudian, Emma muncul. Wajahnya tegang, tapi tetap berusaha tersenyum. Daniel datang, Raf, dan dia nggak datang sendiri. Ibuku juga memanggil nenekku, yang super galak. Itu, tanyaku. Emma mengangguk. Dia yang paling keras kepala. Kalau dia curiga, habis kita, aku hanya bisa menghela napas. Kamu yakin masih mau terusin ini? Kita bisa cari jalan lain. Emma menatapku. Aku tahu kamu mulai khawatir, tapi kamu juga mulai peduli. Kan,
Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya nggak sesederhana itu. Selama ini, aku pikir aku hanya bantu Emma karena kasihan. Tapi makin hari, aku ngerasa pengen jagain dia. Senyumnya, tawanya, bahkan ketakutannya mulai masuk ke hatiku. Dan aku mulai sadar, aku jatuh cinta. Sore harinya, kami diundang makan sore di ruangan keluarga khusus hotel. Daniel duduk di sebelah nenek Emma, wanita tua berambut putih keperakan, dengan mata tajam yang bahkan bisa nembus tembok kebohongan. Kami duduk berhadapan, aku dan Emma bergandengan tangan, walau jari-jariku dingin karena gugup. Jadi, kalian tunani? Tanya si nenek dalam bahasa Jerman, yang langsung diterjemahkan ibunya Emma. Emma mengangguk mantap. Ya, Oma, nenek itu menatapku. Kamu dari keluarga mana? Saya dari Jakarta, Oma, keluarga biasa. Ayah saya dulu tukang kayu. Ibu saya jualan kue, semua orang tampak kaget, termasuk Daniel yang nyengir puas, seolah mau bilang, nah, ketahuan aslinya. Tapi aku lanjut, kami memang dari keluarga sederhana, tapi kami diajarkan untuk jujur, setia, dan menghargai wanita. Itu modal utama saya. Seketika ruangan sunyi. Nenek itu menatapku lebih lama, sebelum akhirnya berkata, menarik, tapi aku tahu, ini belum berakhir. Malamnya, saat aku kembali ke kamar, Emma mengetuk pintu. Dia berdiri di depan pintu dengan mata sembab. Aku capek, tapi aku juga takut. Semua orang menilai kita cuma dari nama belakang, kekayaan, dan silsilah keluarga, katanya. Aku hanya diam, ingin memeluknya, tapi juga takut terlalu jauh. Aku tahu kamu cuma bantu aku. Aku tahu kamu gak pernah minta ini semua. Tapi aku ngerasa nyaman sama kamu. Lanjutnya pelan. Aku juga ngerasa sama, kataku lirih. Dan jujur, aku takut semua ini selesai. Karena kalau selesai, kamu bakal pergi dari hidupku. Emma menatapku, air matanya jatuh satu persatu. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena bingung. Kebohongan yang kami bangun demi melindungi dirinya dari perjodohan justru menumbuhkan cinta yang nyata. Dan masalahnya, dunia mereka dan dunia aku terlalu jauh buat disatukan. Hari itu, suasana di hotel makin tegang. Ada jamuan makan malam keluarga besar yang katanya santai dan informal, tapi nyatanya penuh tekanan. Semua kerabat Emma dari Jerman hadir. Daniel duduk di kursi VIP, sialah udah di-booking buat jadi menantu ideal. Aku dan Emma datang agak telat. Dia mengenakan gaun biru tua yang bikin semua mata tertuju padanya. Aku pakai jas yang sama kayak sebelumnya, tapi perasaan di dalam dada jauh lebih berat. Di meja makan, Emma terus menggenggam tanganku. Tapi aku bisa merasakan getarannya. Dia gugup. Aku juga. Apalagi setelah Daniel berdiri dan tiba-tiba mengangkat gelas, menyapa semua tamu dengan senyum lebar, aku langsung tahu, ini bukan tos biasa. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan, ucap Daniel dalam bahasa Inggris yang lancar dan penuh percaya diri. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi sebagai keluarga, kita harus tahu siapa orang yang akan masuk ke keluarga Roth. Ruangan langsung senyap. Beberapa kepala mulai menoleh ke arahku. Emma menegang di sebelahku. Daniel melanjutkan, saya hanya penasaran, seorang pria yang mengaku sebagai tunangan Emma, tapi tidak pernah tercatat sebagai pebisnis, pemilik usaha, bahkan bukan lulusan universitas manapun yang saya tahu. Aku nyaris berhenti bernapas. Daniel mengeluarkan ponselnya. Saya dan teman saya mencoba melakukan pencarian sederhana. Dan hasilnya, dia ternyata adalah kurir makanan. Bahkan, akun kurirnya masih aktif sampai hari ini. Beberapa tamu mulai bergumam. Ibu Emma langsung menatapku tajam. Sementara Emma terlihat seperti hendak berdiri, tapi bingung harus berkata apa. Aku akhirnya bangkit dari kursi. Iya, Daniel benar. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku bukan orang kaya. Aku bukan pengusaha. Dan ya, aku memang kurir makanan. Semua mata memelototiku. Tapi aku teruskan. Tapi aku gak pernah menipu siapapun. Aku datang ke restoran itu cuma mau balikin dompet Emma. Aku gak minta jadi tunangannya. Aku diseret masuk ke drama ini karena dia butuh bantuan. Dan aku setuju karena aku gak tega lihat wajah paniknya waktu itu. Aku menoleh ke Emma. Matanya berkokek-koka. Aku mungkin bukan pria yang pantas buat kamu, Em. Tapi aku juga gak pantas dipermalukan kayak gini, lanjutku. Aku melangkah pergi, meninggalkan ruangan. Rasanya dada ini sesak. Bukan karena malu aku udah biasa dipandang sebelah mata, tapi karena aku tahu hati aku udah gak bisa bohong. Aku beneran jatuh cinta sama Emma. Beberapa jam setelahnya, aku duduk di halte bus.
masih pakai jas formal. Orang-orang melihatku aneh, tapi aku nggak peduli. Di tengah malam Jakarta yang lengang, aku cuma pengen sendirian. Sampai suara langkah kaki mendekat. Raffi, suara itu lembut, familiar. Emma, aku menoleh. Dia berdiri di sana, tanpa alas kaki, hanya mengenakan kardigan tipis di atas gaunnya. Apa yang kamu lakuin di sini? Kamu bisa sakit? Kataku panik. Dia duduk di sampingku. Kamu benar soal satu hal tadi. Apa? Aku butuh kamu bukan cuma buat pura-pura, tapi karena aku merasa aku bisa jadi diriku sendiri saat sama kamu. Aku menatapnya, tak sanggup berkata-kata. Aku tahu ini gila, Raf, tapi aku nggak mau hidup dalam kebohongan keluarga lagi. Kalau mereka nggak bisa terima, itu urusan mereka. Tapi aku mau jujur sama hatiku sendiri. Dia menggenggam tanganku. Aku suka kamu. Detik itu, semua rasa hancur dan marah berubah jadi hangat. Aku membalas genggamannya. Aku juga, Don. Untuk pertama kalinya, kita berdua berhenti pura-pura. Sejak malam itu, aku nggak kembali ke hotel. Aku memutuskan menginap di kos temanku di daerah Tanah Abang. Tidur di lantai, pakai jaket sebagai bantal. Tapi rasanya lebih tenang. Nggak ada tatapan sinis. Nggak ada tekanan pura-pura jadi seseorang yang bukan aku. Yang paling berat bukan hinaan atau fitnah dari Daniel. Yang paling berat adalah menahan rindu ke Emma. Sejak dia ucapin aku suka kamu di halte malam itu, kami belum ketemu lagi. Dia sempat kirim pesan, tapi aku belum jawab. Aku takut. Takut harapan itu cuma sesaat. Takut perasaan itu cuma pelarian dari tekanan hidupnya. Sampai 2 hari kemudian, aku bangun pagi karena bunyi klakson motor di depan kos. Aku kira GoFood, tapi Emma dengan rambut acak-acakan, wajah penuh debu jalanan, dan gaun kasual yang udah nggak seperti wanita elit dari Hotel Bintang 5. Dia berdiri di depan pagar, terengah-engah sambil bawa koper kecil. Raffi, teriaknya. Buka pintunya! Aku nyaris nggak percaya. Aku lari keluar. Ngapain kamu kesini? Gila, ini Tanah Abang, bukan ballroom hotel. Emma tersenyum. Bagus. Berarti aku nggak salah tempat. Aku melongo. Tapi kenapa kamu? Dia menarik napas panjang. Aku pergi dari hotel. Aku mundur dari pertunangan. Aku juga tolak perjodohan itu. Aku ninggalin semua yang bikin aku nggak jadi diri sendiri. Aku Tedium. Teman kosku mengintip dari jendela. Mungkin mikir aku lagi syuting drama. Jadi kamu beneran milih ninggalin keluargamu? Tanyaku. Emma menatapku tanpa ragu. Aku nggak ninggalin keluarga. Aku ninggalin ketakutan. Karena aku sadar, hal paling berani dalam hidup ini adalah mencintai seseorang yang bikin aku merasa hidup. Dan sebelum aku sempat jawab, dia peluk aku. Kuat. Jalan kecil di depan kos kami tiba-tiba jadi sunyi. Seakan dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi dua manusia yang akhirnya jujur dengan perasaannya. Sore itu, kami duduk di warung makan sederhana. Emma makan nasi goreng dengan lahap. Enak banget! Kenapa makanan mewah nggak pernah seenak ini? Aku ketawa. Karena yang ini dimasak sama ibu-ibu, bukan chef hotel. Dia mengangguk. Mulai sekarang, aku mau hidup kayak gini. Sederhana, tapi jujur. Nggak ada peran, nggak ada sandiwara. Aku tersenyum. Tapi hidup kayak gini juga nggak gampang, Em. Dia menatapku. Aku nggak minta hidup gampang. Aku cuma minta, kamu, kalimat itu lebih dalam dari cinta. Lebih tulus dari janji. Dan lebih kuat dari semua tekanan yang pernah kita hadapi di kejauhan. Matahari mulai turun. Jalanan ramai. Tapi kami tetap duduk di warung itu. Tertawa, saling cerita, dan saling genggam tangan. Dulu aku cuma kurir makanan tapi sekarang, aku adalah pria yang dipilih dengan sadar. Ala wanita yang dulunya cuma pura-pura mencintaiku. Dan mulai detik itu, nggak ada lagi yang pura-pura. 1 bulan kemudian, aku berdiri di depan sebuah kedai kecil di daerah Ubud, Bali. Bukan restoran mewah, bukan hotel bintang 5, tapi papan kayunya sederhana dengan nama yang bikin senyum sendiri. Dompet meja 17 Emma yang kasih nama itu. Aku mau tempat ini jadi pengingat bahwa kadang cinta bisa datang dari hal paling gak terduga. Katanya waktu itu sambil menggambar logo kecil berbentuk dompet dan angka 17 di ujungnya. Kedai ini kami rintis berdua. Sederhana, cuma punya 6 meja dan menu campuran makanan lokal dan Eropa. Tapi tiap sore selalu penuh. Bukan karena makanannya doang, tapi karena katanya ada aura cinta yang gak dibuat-buat di tempat ini. Emma berubah sejak hari itu. Bukan berubah jadi orang lain, tapi justru jadi dirinya yang sesungguhnya. Cewek bule yang doyan nasi goreng, suka ngobrol sama ibu-ibu tukang sayur, dan bisa ketawa lepas tanpa harus jaim di depan keluarga elitnya. Dan aku,
masih aku yang dulu. Tapi sekarang aku kerja bukan sekadar buat bertahan hidup, tapi buat membangun hidup bareng orang yang kucintai. Pernah satu hari, ibunya Emma datang dayam-dayam ke Bali. Duduk diam di sudut kedai, melihat kami dari jauh. Saat selesai makan, dia mendekat dan cuma bilang, "Kamu orang baik, jaga anakku." Lalu pergi, tanpa drama, tanpa amarah. Mungkin dia mulai mengerti. Sore itu, setelah pelanggan terakhir pulang, aku berdiri di belakang Emma yang sedang menutup mesin kasir. Lampu-lampu lampion menyala pelan. Suasana hangat, tenang, seperti hati kami. Dia menoleh sambil senyum kecil. Aku mengeluarkan benda kecil dari saku. Sebuah sinsin, bukan berlian, bukan emas putih, tapi hasil nabung dari tips, kurir dan untung kecil warung kami. Dia terdiam. Aku menatap matanya. "Kalau dulu kamu pura-pura bilang aku tunanganmu, sekarang aku minta izin buat beneran jadi itu. Nggak perlu pesta, nggak perlu tamu kehormatan. Cukup kamu dan aku." Air mata Emma jatuh, tapi dia tertawa di sela isaknya. "Boleh, asal janji ya, kamu tetap jadi Raffi yang suka ngelawak dan gak bisa nahan ketawa tiap lihat orang jatuh." Aku ketawa pelan. "Deal." Dia mengangguk. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupku, dia bilang di depan umum, "Ini tunanganku." Tapi kali ini bukan pura-pura tamot.